Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menyambung kajian kita setelah salat zuhur tadi, kita lanjutkan dengan membacakan beberapa buah hadis. Hadis pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wahdah, ayyabita ar-rajulu wahdah aw yusafira wahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sendirian, yakni seseorang sendirian tidur di malam hari di rumahnya, bermusafir sendirian di malam hari. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, bunyinya saja, itu matanya saja, lau ya'lamu, jikalau sekiranya mengetahuilah annas, orang-orang, ma fil wahdah, apa yang terdapat dalam kesendirian atau suka menyendiri, ma'a'lamu, sesuai dengan apa yang aku ketahui, masara rakibun bilailin wahdah, tentulah seseorang tidak mau bermusafir sendirian di malam hari. Wala nama, dan juga tidak akan mau seseorang tidur di rumahnya sendirian. Bapak dan ibu-ibu, tadi telah kita sampaikan bahwa salah satu adab ketika masuk rumah di sore hari atau di senja hari, lebih-lebih saat-saat menjelang maghrib, kita disuruh untuk menahan anak-anak di rumah, jangan lepaskan keluar. Kalau kita masuk rumah, hendaklah berzikir, menyebut nama Allah. Itu tadi. Ketika seseorang berzikir menyebut nama Allah ketika masuk rumah, setan tidak ada peluang untuk masuk rumah. Ketika seorang makan menyebut nama Allah, setan tidak bisa ikut serta. Ketika tidur seseorang menyebut nama Allah, setan tidak bisa ikut campur dalam tidurnya. Ketika seseorang berjima juga berzikir menyebut nama Allah, setan juga tidak bisa ikut serta. Nah, dalam hadis sekarang dikatakan bahwa para ulama dalam menjelaskan hadis ini menganggap bahwa makruh hukumnya seseorang tidur sendirian di rumah, sebagaimana dimakruhkan seseorang bermusafir di malam hari sendirian. Ada sekian buah hadis. Larang Rasulullah ini menunjukkan kepada lil karahah, menunjukkan kepada makruh bukan haram. Naha anil wahdah, Nabi melarang kita sendiri. Pertama, sendiri ketika tidur. Disebutkan dan dijelaskan dalam beberapa penjelasan ulama kenapa kita dalam hikmahnya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ketika kita tidur. Bisa sakit, bisa mimpi menakutkan, yang terkadang-kadang baru dibangunkan orang baru lepas pada mimpi. Kadang ada pula namanya diimpit setan. Ada dalam beberapa riwayat kita baca, seseorang ada yang dihimpit setan ketika tidurnya, payah bergerak. Kadang-kadang dia ingin berteriak, tidak bisa berteriak. Kalau bahasa kampung awak, dikabek setan,
di kedudukan setan. Payah mengari. Lara suara somarakia hendak keluar. Itu tidak bisa diatasi sendirian. Kadanglah berzikir melepas tidak bisa. Perlu dibangunkan orang seperti ini. Perlu jagoan. Lebih-lebih rumah tadi itu lama kosong. Berada di tempat sunyi. Di rumah itu jarang pula orang berzikir dan baca Quran. Itu satu. Atau kita wafat sendirian tanpa ada yang menemani atau mengingatkan kita untuk membaca kalimat tauhid. Lebih-lebih ketika sakit. Apalagi makin dekat ke akhir zaman, banyak orang mati mendadak. Mati tiba-tiba, mati tanpa persiapan dan tanpa aba-aba. Anda ada orang yang tahu. Bisa jadi membusuk saja mayat atau jenazah. Atau ada gangguan-gangguan lain di zaman sekarang. Nah, menengok beberapa penjelasan ulama itu, nampaknya di sini apa hikmah rahasia dilarang kita tidur sendirian di rumah, tidak ada teman. Tadi sudah kita jelaskan, makruh hukumnya. Kalau maksa juga sendirian tidak masalah, tapi hukumnya makruh, tidak disukai. Makruh artinya tidak disukai. Makruh dibenci dan tidak disenangi. Lalu bagaimana meninggalkan istri tidur sendirian? Suami dimakruhkan meninggalkan istrinya tidur sendirian kalau tidak ada halangan, tidak ada alasan, seperti tidak ada kerja luar, dia tidak punya urusan dan tidak apa-apa, dimakruhkan suami membiarkan istrinya tidur sendirian. Kecuali dalam rangka mengajari istri. Salah satu cara untuk mengajar istri dalam Quran pisah ranjang. Kalau dalam rangka untuk mengajar istri atau mengasih pelajaran kepada istri, suami boleh meninggalkan istri tidur sendirian untuk beberapa hari. Kalau tidak juga, baru dinasihati. Kalau tidak, baru diambil tindakan. Sebaliknya, istri kalau tidak ada uzur yang dibenarkan meninggalkan suami tinggal sendirian, dilaknat. Beda kan? Bahkan ketika suami mengajak istri untuk tidur dengan di malam hari, lalu si perempuan mencari segudang alasan. Alasannya tidak bisa diterima. Maka perempuan ini la'anathul malaikatu. Dilaknat oleh malaikat. Hatta tusbih, hatta tarji. Halo, ibu-ibu, sampai pagi. Kita baca hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain bunyinya, idza batatil mar'atu hajiratan. Apabila seorang perempuan di malam hari dia tidur hajirah, berpisah dengan tempat tidur suaminya, firasha zaujiha, tanpa alasan, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi, atau hatta terji, sampai dia kembali ke kasur suaminya. Tapi kalau istrinya sakit atau ada uzur, ada halangan tertentu, maka tidak masalah si istri berpisah tidur pada suami dengan seizin suami. Apalagi meninggalkan istri suami sendirian tanpa alasan, bahkan tanpa minta izin. Ini jika perempuan seperti ini mendapat dosa. Berbeda kasusnya. Kalau suami meninggalkan istri tidur sendirian, kadang dibolehkan untuk mengajarinya. Kalau tidak ada alasan, makruh. Ada alasan, dibolehkan. Alasannya kena bekerja, harus keluar rumah, harus lembur, itu lain alasan. Ini masalah tidur sendirian. Dan berdasarkan itu pula, setan gampang mempermainkan orang yang sendirian. Ya.
apalagi di malam hari. Lebih-lebih apabila seorang itu lupa berzikir, lupa berdoa, lupa meminta perlindungan penjagaan kepada Allah, tidak baca ayat-ayat tertentu, lalu tidur di rumah. Kadang-kadang setan suka mengganggu, menggaduh orang-orang yang suka sendirian. Maka dalam segala hal kita tidak disukai sendirian. Bahkan sampai-sampai bermusafir pun kita tidak disukai sendirian. Rakibun syaitanun, ar-rakibu syaitan. Seorang yang bermusafir sendirian adalah setan. Warakibani syaitanani. Dua orang yang bepergian, dua setan. As-salasah rukab. Kalau 3 orang dalam serombongan, itu baru para musafir, para pengendara. Apa ini? Ditambah dengan hadis lain bahwa berpergian pun di malam hari kita tidak disukai sendirian. Ini zaman dulu. Di zaman dulu. Karena di zaman Rasulullah, orang-orang bermusafir kan melewati padang-padang pasir, gurun-gurun luas, tidak tahu apa yang terjadi. Maka juga ulama memahami ini bukan hanya dahulu, sekarang pun juga. Tidak disukai, tidak disenangi kita bermusafir sendirian, bawa mobil sendirian di malam hari. Di malam hari, lebih-lebih melewati tempat-tempat yang dipandang banyak gangguan. Hukumnya makruh, tidak berdosa, tapi tidak disenangi. Tidak disenangi. Dikatakan juga bahwa setan itu inna syaitana zibul insan. Syaitan itu adalah serigalanya manusia. Inna syaitana zibul insan. Syaitan itu serigalanya manusia. Kadhibil ghanam, seperti serigalanya domba dan kambing-kambing. Kambing-kambingnya serigalanya memang serigala. Kalau manusia serigalanya setan. Ya'khudus syatal qasiyah wan nahyah. Si serigala suka menangkap, suka merekam kambing-kambing yang suka sendirian dan memencil. Manusia sering dipermainkan oleh setan yang suka sendirian, termasuk ketika dia tidur sendirian, bermusafir sendirian di malam hari. Alhasil, kajian kita sore hari ini adalah di antara adab-adab yang disunnahkan ketika kita masuk rumah hendak tidur di malam hari, di samping menutup pintu-pintu rumah dengan membaca zikir menyebut nama Allah, menutup bejana-bejana dengan menyebut nama Allah, maka kita juga dituntun agar jangan sendirian, carilah kawan. Bukan kawan tidur, jangan sendirian di rumah. Ini yang salah paham pula nanti. Sendirian di rumah di malam hari. Kalau sendirian tidur ke mana masalah? Sendirian di rumah di malam hari tidur. Lebih utama di zaman sekarang ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa menakutkan di malam hari, sampai-sampai ayat bunyinya min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri ghasiqin, daripada kejahatan malam apabila gelap gulita. Sebab malam gelap identik dengan keburukan kejahatan. Bukan malamnya yang jahat, bukan malamnya yang buruk, tapi suasana malam dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan untuk bagi orang yang berniat buruk, berbuat jahat. Setan justru di malam hari itu senang. Maka banyaklah kejahatan terjadi di malam-malam hari, ditambah dengan setan-setan yang ikut berkeliaran. Semoga ada faedah, manfaatnya ini kita sampaikan bersama. Diakhirih dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.